Setiap orang suka dengan namanya menerima berkat. Namun berkat dalam kehidupan ini ada dua. Ada berkat yang bisa kita nikmati, ada juga berkat yang kita tidak bisa nikmati. Buat apa kita diberkati di muka bumi ini, tapi pada akhirnya kita gak bisa nikmati? Buat apa kita punya banyak uang, tapi kita gak bisa makan itu dan ini? Buat apa kita punya banyak harta, tapi kita hidupnya gak tenang, ribut terus di dalam rumah tangga? Itu sebabnya saya mau sharing, ada 3 berkat yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu berkat yang datang ketika kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati, pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan, yang tidak mau mendukakan Tuhan. Atau takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Apa yang terjadi kalau kita itu hidup takut akan Tuhan? Wow. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita bisa melihat pemazmur berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan menunjukkan jalan. Dia akan menunjukkan solusi. Dia akan menunjukkan kita kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, maka orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap artinya dia gak bisa pergi jauh-jauh dari kita. Sama seperti saya menetap di Jakarta, sekalipun saya pergi ke luar negeri, luar kota, luar pulau, saya akan kembali lagi ke Jakarta sebab saya menetap di Jakarta. Sama halnya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan gak bisa jauh-jauh daripada orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Jadi kebahagiaan gak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Ketika kita bikin dosa, maka sekalipun kita banyak harta, banyak follower, punya posisi tinggi, maka kebahagiaan akan sirna dengan sendirinya. Kita melihat bahwa orang bisa menikmati kebahagiaan ketika dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, melakukan yang benar tanpa dilihat oleh siapapun. Dan dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kata mewarisi bumi itu artinya memerintah bumi. Suatu kebahagiaan bagi orang tua melihat anak-anak itu bisa punya posisi-posisi penting di dunia ini. Melihat anak-anak kita itu benar di muka bumi ini. Satu kebahagiaan. Buat apa kita jadi orang tua kaya raya tapi anak kita brengsek, anak kita kurang ajak, nyakiti kita, ngelukai banyak orang. Berkat datang ketika kita takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana berkat itu bisa kita nikmati? Ketika kita suka memberi dengan ketulusan. Kisah Rasul pasal 20-35, dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jujur, kita sedang dengan namanya diberkati, dikasih kado, didoakan, diampuni, disenyumi, dikasih like orang, di follow orang. Tapi firman Tuhan berkata, lebih senang lagi kalau kamu memberkati, mengampuni, mendoakan. Jadi jangan puas kalau kita itu diberkati. Puaslah kalau kita bisa memberkati. Jangan senang kalau Anda sarjana. Senanglah kalau Anda bisa mesarjanakan orang. Jangan bangga kalau Anda sehat. Banggalah kalau Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan puas kalau kita tuh punya income. Puaslah kalau Anda bisa membagi income bagi orang lain. Saya belajar dari jemaat di Makedonia
Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2, jemaat ini mengalami problem besar. Kedua, problem banyak. Dan yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu sebabnya Tuhan menghujani kasih karunia buat mereka. Berarti jemaat Makedonia sedang mengingatkan kita bahwa masalah yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang. Kekurangan bukan merupakan penghalang kita memberkati orang. Sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita berkurang, kita tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itulah kekayaan atau berkat yang kita bisa nikmati. Melihat orang yang tadi ada di bawah bisa lebih baik. Mereka yang tadinya susah jadi bisa lebih bahagia. Wow, amazing. Gara-gara saudara memberkati orang itu bisa punya harapan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Yaitu ketika kita rajin berdoa, rajin berpikir, rajin bekerja, dan rajin bersyukur. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta memperoleh, setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Kata meminta itu artinya berdoa. Kata mencari itu artinya berusaha. Kata mengetuk artinya bersyukur. Hanya cuma orang yang rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin bekerja yang akan menikmati hidupnya. Orang yang bekerja keras, berdoa keras, berpikir keras, berkati keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. Jadi hari ini kalau kita pengen mengalami open heaven, unlimited blessing, yang kita perlakukan adalah mari hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita suka memberi dengan ketulusan. Dan yang ketiga, mari kita rajin berdoa, bersyukur, dan bekerja. Orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin.